Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari bercerita. Kali ini kita akan membahas sebuah tema mengenai nasab Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Telah disepakati bulat oleh semua ahli riwayat serta semua penulis sejarah mengenai silsilah Muhammad hanya sampai kepada Adnan, tidak melampaui batas itu. Berdasarkan riwayat yang diketengahkan oleh Bukhari sebagai berikut ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Masih menurut Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki nama lain sebagaimana beliau sendiri menyebutkannya. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahdi yang denganku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hasyir yang semua yang manusia dikumpulkan di bawah kakiku, dan aku adalah Al-Aqib. Menurut ia, penamaannya sebagai Ahmad tercantum di kitab-kitab terdahulu, sedangkan penamaannya sebagai Muhammad tercantum dalam Al-Quran. Allah telah menjaga nama itu sehingga tidak pernah digunakan oleh seorang pun sampai menjelang kelahiran beliau. Hal itu terdorong oleh kabar dari mulut Alkitab, paranormal, dan sejarawan bahwa akan ada nabi yang diutus pada zaman itu. Tentang berapa jumlah anak yang diberi nama Muhammad, para ulama berbeda pendapat. Ada banyak versi riwayat seputar yang dialami Aminah saat mengandung dan melahirkan Muhammad SAW. Di antaranya tentang mimpi yang dialami. Dalam mimpi tersebut dikatakan bahwa Aminah sedang mengandung pemimpin umat yang memiliki tanda-tanda keluar cahaya yang memenuhi gedung-gedung istana Busra di kawasan Syam, yang apabila lahir berilah nama anak tersebut Muhammad, yang di dalam Taurat adalah Ahmad. Begitupun di dalam Injil namanya Ahmad, sedangkan di dalam Al-Quran bernama Muhammad. Ini sesuai yang ditulis Ibnu Ishaq yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Masih dalam riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir, setelah Aminah melahirkan, ia mengutus pembantunya untuk memberikan informasi kepada Abdul Muthalib perihal kelahiran sang cucu. Sebelum para nabi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diminta untuk mengadakan perjanjian dengan Allah tentang sikap pembenaran terhadap Rasulullah SAW. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 81. Dalam ayat ini menyatakan bahwa pengutusan Nabi adalah sebuah rangkaian program jangka panjang dengan memegang prinsip tasdik musaddiq antara Nabi satu dengan Nabi lainnya, saling membenarkan tentang misi tauhidullah yang dibawa oleh para Nabi, sehingga sampai pada Khotamul Anbiya Muhammad SAW. Prinsip tasdik musaddiq menandakan estafeta sejak zaman Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyatakan bahwa antara dirinya dengan para nabi sebelumnya merupakan saudara. Pohon besar silsilah Rasulullah secara pasti berpangkal dari Adam alaihissalam. Secara tegas pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa gen pilihan dan terbaik akan selalu hadir dari keturunan Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan Israil alaihissalam. Ciri-ciri nubuah sebelum pengangkatan Rasulullah SAW di antaranya mengatakan bahwa aku adalah doa Ibrahim dan kabar gembira Isa. Tentang perwujudan doa Ibrahim terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Visi pengutusan Rasulullah SAW bukan hanya berasal dari Rasulullah,
tapi sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW. Hal ini terkesan untuk menegaskan bahwa risalah kerasulan sudah ada jauh sebelum adanya Bani Israel, sehingga dapat dikatakan kerasulan bukan hegemoni Bani Israel. Penyebutan Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan kesombongan Bani Israel yang mengklaim sebagai anak dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rentang waktu cukup panjang antara Isa alaihissalam dengan pengutusan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Ibnu Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari, selisih itu berkisar 600 tahun. Kondisi ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan masa fatrah min al-rasul. Meskipun riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak sampai kepada penyebutan Ibrahim alaihissalam secara berurutan antara generasi, tapi dapat dipastikan secara tegas bahwa beliau adalah keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Silsilah Rasulullah SAW adalah gen terbaik dari semua manusia yang ada. Dapat dikaitkan antara nama, lakob atau gelar beliau sebagai Al-Mustafa atau manusia pilihan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 33 sampai ayat 34. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Rasulullah SAW masuk dalam suku terbaik, dan ini dapat secara jelas dilacak dari silsilah beliau. Standar terbaik adalah takwa. Adapun tentang keluarga terbaik dan jiwa terbaik adalah keluarga pilihan. Dari sekian banyak keluarga yang ada di antara jiwa-jiwa dalam keluarga terbaik, seleksi akhir tersebut dapat dirujuk pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dari sekian mata rantai silsilah dirinya, Rasulullah SAW hanya menyebutkan beberapa nama saja, di mana hal ini memiliki arti penekanan khusus terhadap nama-nama di dalamnya. Tentang figur Kinanah tidak banyak informasi yang dapat digali. Kinanah adalah nama gelar yang disematkan atas dirinya. Dinamakan Kinanah karena dipandang sebagai orang yang melindungi kaumnya baik dari segi keamanan maupun kecukupan pangan. Secara bahasa, Kinanah bermakna Ju'bah yang berarti tempat anak panah terbuat dari kulit. Kinanah dikenal oleh masyarakat luas bermartabat luhur dikarenakan memiliki wawasan luas dan keutamaan sosialnya. Ada yang berpendapat bahwa An-Nadhr bin Kinanah disebut juga dengan Quraisy. Ada pula berpendapat sosok yang disebut Quraisy itu adalah Qusay. Tapi pendapat yang kuat tentang figur Quraisy adalah yang mengatakan Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Dua nama ini adalah nama asli dan nama gelar, tapi pada akhirnya lebih populer dengan sebutan Quraisy. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.